pemirsa Live Channel. Kita ketemu lagi dalam program Voice of Life. Kali ini bersama saya, Pendeta Boyke Pakpahan. Puji Tuhan, kita selalu mendapatkan kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari. Sadarkah saudara bahwa Tuhan tidak pernah putus-putusnya untuk memberikan kebaikannya terhadap hidup kita. Nah, hari ini mungkin saudara dan saya mengalami hal-hal yang tidak enak. Hal-hal yang benar-benar sepertinya kenapa harus terjadi dalam kehidupanku. Dan sering sekali hal-hal itu adalah mengenai perkataan, mengenai komunikasi, saudara. Dan seringkali komunikasi itu bisa menyesatkan dan bisa menyehatkan. Maka kita harus perlu menjaga kata-kata kita. Maka ada beberapa nasihat yang Tuhan berikan. Dalam Lukas 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Mungkin saudara yang ada Alkitab di rumah, mungkin di manapun yang saudara sedang berada, saudara bisa buka. Beberapa nasihat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut. Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ayat 3 berkata, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pemirsa Voice of Life yang saya kasihi dalam Tuhan. Hal yang paling tidak enak dalam kehidupan kita adalah ketika kita disesatkan. Ketika kita mengalami yang namanya itu difitnah, dikhianati, disakiti, dikecewakan. Itu bahkan bisa membuat dada kita begitu sesak dan sakit. Maka ada beberapa nasihat yang Tuhan berikan pada acara program hari ini. Saya kasih judul dalam khotbah saya hari ini yaitu nasihat dari Tuhan. Penting sekali orang kalau mendengar nasihat dari Tuhan, maka hidupnya jadi sehat. Tapi kalau saudara tidak pernah dengar nasihat daripada Tuhan, maka sering sekali kita tersesat. Jadi pahami, dengar nasihat daripada Tuhan, hidup menjadi sehat. Tidak mendengar nasihat daripada Tuhan, hidup kita menjadi sesat. Kita disesatkan maupun kita menyesatkan, dua-duanya hal yang tidak benar. Saudara disesatkan, tidak baik juga. Saudara menyesatkan, tidak baik juga. Ternyata yang disesatkan maupun yang menyesatkan, dua-duanya berdosa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan katakan di dalam ayat 1 dalam Lukas 17, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Tuhan sendiri yang ngomong. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Sadari dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi tidak mungkin selama engkau ada di dalam dunia ini, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Dari zaman Adam dan Hawa penyesatan sudah ada. Tetapi Tuhan katakan begini, saudara. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kalau dalam hidup kita ini, kita memiliki cita-cita, kita memiliki pikiran untuk menyesatkan, kita adalah orang-orang yang Tuhan katakan celaka, saudara. Nah, siapa yang kita sesatkan? Apakah orang lain? Siapa yang kita sesatkan? Apakah istri atau suami kita? Siapa yang kita sesatkan? Apakah gembala atau jemaat kita? Bukan. Penyesatan pertama kali adalah terhadap diri kita sendiri.
Sering sekali seseorang tersesat terhadap dirinya sendiri. Kalau orang lain menyesatkan kita mah itu sudah biasa. Orang lain mengejek kita mah sudah biasa. Orang lain membohongi kita, menipu kita itu sudah biasa. Tetapi itu bisa kita hindari. Tetapi kalau hidup kita sendiri yang menyesatkan kita, itu yang berbahaya. Maka Tuhan katakan begini saudara di ayat yang kedua. Adalah lebih baik baginya jika suatu batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Betapa seriusnya tentang orang-orang yang menyesatkan saudara. Yesus sendiri yang berbicara. Lebih bagus batu kilangan diikat kepada lehernya, dibuang, dilemparkan ke dalam laut. Ya kalau kita pikir sadis juga Tuhan ya. Serem juga ya. Berarti kalau kita lihat betapa Tuhan seriusnya tentang hal ini. Berarti hati-hati. Saudara jangan mau disesatkan. Dan saudara jangan mau menyesatkan. Ketika hal itu terjadi, supaya apa? Supaya saudara bisa mengerti kehidupan ini. Maka nasihat Tuhan yang pertama bagi saudara dan saya adalah, yaitu Tuhan ingatkan, jangan menyesatkan dan jangan mau disesatkan. Karena dua-duanya hal yang tidak baik dan hal yang berdosa dalam kehidupan kita. Karena berapa banyak orang karena disesatkan dengan perkataan, hidupnya menjadi mundur, hidupnya frustasi, cenderung menjadi depresi, dan akhirnya melakukan bunuh diri. Saudara lihat kan, angka bunuh diri begitu tinggi. Saudara lihat kan, banyak hal, banyak orang yang tidak lagi datang beribadah, datang memuji dan menyembah Tuhan. Banyak sekali orang-orang tidak lagi datang untuk bisa menyembah Tuhan. Karena kenapa? Disesatkan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka poin pertama, ayo jangan mau disesatkan dan menyesatkan. Lalu poin yang kedua, bagaimana supaya kita tidak disesatkan dan menyesatkan? Tuhan katakan di ayat yang ketiga, jagalah dirimu. Perhatikan saudara, jagalah dirimu. Nah ketika kita berpikir tentang sesat menyesatkan, lalu Tuhan ingatkan menjaga diri. Dari hal apa kita menjaga diri? Rupanya Tuhan ingatkan saudara dan saya menjaga diri dari hal yaitu, jikalau saudaramu berbuat dosa, dikatakan, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Nah saudara perhatikan, menjaga diri kita itu sangat penting. Menjaga diri kita itu bukan soal kita mentamengi diri kita. Menjaga diri kita berarti bagaimana kita punya hati untuk bisa mengampuni. Punya hati untuk berani menegur. Punya hati untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara ketika Tuhan katakan, jagalah dirimu, lalu dilanjutkan begini. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Artinya apa? Saudara pahami. Cuman orang yang dosanya bisa yang diampuni, cuman orang yang dosanya sudah dibereskan yang bisa mengampuni. Seseorang tidak bisa mengampuni kalau dia dosanya tidak diampuni dan meminta ampun. Seseorang tidak bisa menegur kalau hidupnya belum beres. Mana mungkin seseorang berani menegur kalau hidupnya belum beres. Mana mungkin kita berani berkata kepada orang, jangan merokok. Sedangkan kita hidupnya masih merokok. Mana mungkin kita berani kepada seseorang berkata, hidupmu kudus, kalau hidup kita tidak kudus. Orang yang berani berkata, orang yang berani menegur, karena seseorang itu sudah menang, sudah bebas akan hal itu. Maka poin yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya pada program acara Voice of Life hari ini. Yang Tuhan ingatkan adalah, ayo jaga dirimu. Bagaimana caranya saya menjaga diri? Menjaga diri yang paling baik adalah dengan cara memiliki hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Selalu connecting bersama dengan Tuhan. Selalu terhubung sama Tuhan. Itu menjaga diri yang paling baik. Menjaga diri yang paling baik adalah dengan menjaga pergaulanmu. Engkau tidak bisa menjaga diri, tapi engkau tidak bisa memiliki pergaulan yang baik dengan Tuhan. Sekalipun kamu ditumpangin tangan sama pendeta yang paling terkenal. Sekalipun kamu dikasih minyak urapan sampai 2 liter minyak urapan.
Tetapi kalau kamu secara pribadi tidak pernah menjaga dirimu dengan Tuhan, semuanya sia-sia. Kita tidak bisa menjadi Kristen KKR. Kita tidak bisa menjadi Kristen yang dimana hanya merasakan Tuhan ketika ada acara ibadah. Kamu dan saya harus bisa menjaga diri dengan bagaimana? Menjaga hubunganmu dengan baik sama Tuhan. Dimanapun, 1 kali 24 jam. Kalau kamu bergaul sama tukang ikan asin, bergaul sama orang pasar, kamu akan bau pasar. Kamu akan bau ikan asin. Kalau kamu bergaul sama penjual parfum, penjual minyak wangi, kamu menjadi wangi. Maka pergaulanmu menentukan gaya hidupmu. Jadi kalau mau menjaga diri yang paling baik adalah dengan menjaga pergaulan kita. Karena firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka cek hidup kita. Kalau hari-hari ini Anda masih suka judi. Lalu Anda katakan, wah teman saya ngajak Pak. Saya disesatkan sama dia. Kamu punya kehendak bebas untuk berkata iya apa tidak. Kamu masih terikat pornografi. Lalu kamu katakan, bukan aku Tuhan, temanku yang ngajak. Kamu juga punya kehendak bebas untuk berkata iya atau tidak. Lalu kamu katakan, selingkuh, bukan aku yang mau Tuhan. Tapi aku dipaksa diajak. Kayaknya susah keluar. Tidak ada yang susah. Kalau kamu bisa memulai, kamu bisa menghentikannya. Tinggal kamu mau apa tidak. Jangan katakan tidak bisa. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat. Maka jaga dirimu. Bagaimana? Banyak doa. Bagaimana? Banyak bersyukur. Bagaimana? Kamu memiliki kepekaan yang Tuhan berikan. Sejahat-jahatnya orang, dia memiliki hati yang baik. Artinya apa? Pada hakikatnya manusia itu sebenarnya ada unsurnya adalah manusia yang baik. Tapi kadang karena keinginan dagingnya lebih besar daripada buah rohnya, maka sering sekali manusia itu jatuh dalam dosa. Hari-hari ini, kalau kamu kedaginganmu masih kuat, kamu katakan, Pak Pendeta, kedaginganku masih kuat. Kedaginganku masih besar. Hati-hati. Jangan sampai kamu mati secara rohani. Orang dunia aja bilang, terlalu banyak makan daging, bisa kolesterol, bisa stroke, sakit jantung. Tapi kalau banyak makan buah, hidup menjadi sehat. Hari-hari ini kalau kedaginganmu besar, amarah, emosi, kalau kedaginganmu begitu besar, nafsu, birahi, kalau kedaginganmu begitu besar, ayo hari-hari ini, ubah pola makanmu. Jangan terlalu banyak ngasih makan daging, makan buah. Kalau kamu gampang emosi, makan buah roh, makan buah kesabaran. 3 kilo kah sehari? 4 kilo kah sehari? Kalau kamu kehilangan sukacita, duka cita, makan buah sukacita. Bukankah itu buah daripada buah roh? Dengan begitu hidupmu menjadi sehat. Maka poin yang kedua, ada nasihat yang Tuhan berikan. Supaya yang pertama tidak terjadi, supaya tidak menyesatkan maupun disesatkan. Poin yang kedua, jaga dirimu. Tidak perlu jaga diri orang lain. Kamu jaga diri orang lain, kamu menjadi orang yang suka gosip, suka nyinyir, suka ngeledekin. Nggak usah jaga diri orang lain, jaga diri kamu. Orang lain mau seperti apa juga, doakan. Nggak boleh iri hati. Orang yang menjaga hati, orang yang menjaga diri, dia menjaga hatinya. Sekali lagi saya katakan, orang yang menjaga dirinya, maka dia menjaga hatinya. Orang yang menjaga hatinya, karena dia tahu bahwa hatinya adalah hati yang penuh dengan belas kasihnya Tuhan. Maka poin yang kedua yang Tuhan ingatkan. Ayo kepada pemirsa yang sedang nonton hari ini. Seberapa dalam pun engkau telah jatuh. Seberapa dalam pun engkau telah jatuh. Mungkin engkau sampai bilang, aku udah najis sekali. Aku sudah tidak layak sekali. Ada nasihat yang Tuhan berikan hari ini. Apa nasihatnya? Ampuni diri kamu. Ampuni diri kamu. Maka kamu bisa meminta ampun kepada Tuhan. Dengan begitu kamu bisa menjaga diri kamu. Jagalah dirimu. Untuk apa aku jaga diri? Supaya kamu Tuhan pakai untuk bisa memenangkan orang-orang yang di luar sana. Lalu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Tuhan ingatkan poin yang ketiga. Dikatakan. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari.
Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah saudara, pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, rupanya Tuhan punya nasihat yang pertama tadi. Jangan menyesatkan dan jangan disesatkan. Poin yang kedua, jaga dirimu supaya tidak disesatkan dan menyesatkan. Lalu poin yang ketiga, bagaimana supaya hidup pun tidak disesatkan. Biarlah hati memiliki hati yang mengampuni. Memiliki hati yang mengampuni. Forgiveness. Forget and giveness. Artinya lupakan. Dan kasih dan beri. Artinya apa? Orang yang mengampuni itu nggak bisa. Udah ampuni selesai. Nggak bisa. Namanya mengampuni harus ada do something. Harus ada praktek. Siapapun yang menyakiti saudara. Siapapun mengecewakan saudara. Maka ampuni. Dengan mengampuni. Maka engkau menjadi orang-orang yang powerful. Menjadi kuat. Bahkan dikatakan begini saudara. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali dalam sehari. Dan 7 kali ia kembali kepadamu. Dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Coba kita pikir dalam logika kita. Dalam 1 hari suruh 7 kali ngampuni. Jam 6 pagi baru bangun. Tiba-tiba sudah ada yang menyakiti Anda. Lalu dia minta ampun. Ampuni, oke. Jam 9 pagi sampai kantor. Orang yang sama juga menyakiti hati Anda lagi. Anda ampuni. Ampuni. Jam 12 siang. Ketika Anda lagi enak makan, orang itu menyakiti hati Anda lagi. Kira-kira bisa mengampunikah? Kita pasti bilang pikir-pikir dulu. Kita bilang sama Tuhan, sekali oke Tuhan, 2 kali oke Tuhan, 3 kali. Yang bodoh siapa Tuhan? Tapi sadarkah saudara, ketika saudara bisa mengampuni orang, sampai puncaknya Anda disakiti, lama-lama Anda akan berubah. Dari benci, Anda benar-benar mencintai itu orang. Kenapa? Karena Anda tahu, orang yang setiap hari menyakiti Anda, pada hakikatnya orang tersebut adalah hatinya belum dipulihkan. Maka sering sekali hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupanmu. Supaya Tuhan pakai dirimu untuk memulihkan hidupnya. Karena saudara yang Tuhan pakai. Maka ampuni. Mengampuni adalah proyek daripada surga. Bukankah Bapamu telah terlebih dahulu mengampuni diri kita? Mengapa kita tidak bisa mengampuni? Dan jangan katakan tidak bisa. Mau saja dulu saudara. Ngomong saja dulu sama Tuhan. Ampuni suamimu. Ampuni istrimu. Ampuni mertua, anakmu. Siapapun yang menyakiti dirimu. Ampuni. Bagaimana mengampuni cara yang terbaik, Pak? Mengampuni cara yang terbaik adalah dengan mempraktekkan kasih. Hari ini, siapa yang menyakiti hatimu? WA. Ajak ketemu. Amin. Kalau saudara katakan, kayaknya nggak bisa, Pak. Saya mau katakan. Kalau Anda pernah disakiti, mungkin sama teman kantor. Saya mau kasih contoh begini aja. Pagi hari, beli sarapan 2. Mungkin itu ketoprak. Beli 2 ketoprak, 1 buat dia, 1 buat Anda. Yang satu cabenya 1, yang satu cabenya 15. Ajak makan bersama-sama kan. Ketika Anda ajak makan bersama-sama, yang cabai 1 buat Anda, yang cabai 15 kasih dia. Pasti dia bilang, waduh Pak, pedas sekali nih. Lalu Anda katakan, begitulah pedasnya hatiku kau buat. Apa yang terjadi? Dengan begitu ada kecairan. Karena begini saudara, sering sekali yang menyakiti dan disakiti. Yang menyakiti sudah lupa, yang disakiti masih ingat. Tapi itu harus dibereskan. Kalau tidak dibereskan, Anda tidak mengampuni, apa yang terjadi? Bahaya di dalam diri kita sendiri. Anda rugi sendiri. Akhirnya apa? Anda tidak akan bisa bergairah hidupnya. Maka poin yang ketiga yang Tuhan ingatkan. Ada nasihat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Tapi please, jangan sebagai lip service. Udah ampuni. Do something, praktek. Entah beli makanan, WA dia, ajak ketemuan, peluk dia. Supaya apa? Supaya rontok itu dalam tubuhmu. Karena yang menghalangi hubunganmu kepada Tuhan adalah dosa-dosamu. Salah satunya apa? Dosa yang tidak mau mengampuni. Ampuni hari ini. Siapapun itu. Saya percaya hari ini. Tuhan sedang mengingatkan orang-orang itu. Dalam pikiran saudara mulai keluar gambar-gambarnya. Jangan katakan amit-amit. Jangan katakan najis. Jangan katakan jijik aku mengampuninya. Tapi katakan hari ini. Tuhan beri aku kekuatan yang baru. Untuk bisa mengampuni orang-orang tersebut. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Dan poin yang terakhir saudara. Dikatakan demikian. Ayat yang kelima saudara. Mungkin saudara berkata demikian.
Gimana Tuhan, bisa enggak? Ayat yang kelima. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudara perhatikan, ketika Tuhan suruh mereka minta ampun untuk 7 kali dalam sehari. Ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Kalau 7 kali dia membuat salah dan 7 kali dia menyesal, kamu harus ampuni. Para murid jawabnya apa saudara? Enggak berkata, iya Tuhan aku ampuni. Tidak. Di ayat yang kelima para murid berkata, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Sepertinya kayak gak cocok. Apa hubungannya mengampuni orang dengan iman? Rupanya ketika kita pikirkan saudara, untuk bisa mengampuni itu, perlu namanya itu kesetiaan iman. Maka para murid berkata, tambahkanlah iman kami. Artinya apa? Para murid tahu mengampuni itu susah. Mengampuni itu sangat-sangat susah. Mengampuni itu sangat-sangat sulit. Maka para murid minta iman. Apa artinya iman? Faith. Apa artinya faith? Kesetiaan. Rupanya yang murid minta adalah untuk mereka bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekitarnya, maka mereka perlu iman. Ketika mereka minta iman kepada Tuhan, apakah Tuhan kasih imannya? Apakah Tuhan memberikan iman kepada mereka? Kita baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Dikatakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Saudara, apa hubungannya mengampuni iman? Lalu Tuhan kasih clue, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu berkata kepada pohon ara ini terbantunlah dan tertanam di laut, maka dia akan taat. Rupanya saudara, pengampunan terjadi dan iman bisa timbul ketika di dalamnya ada ketaatan. Artinya apa? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau katakan begini. Penyesatan tidak terjadi kalau saudara memiliki hati yang selalu berjaga-jaga. Hatimu berjaga-jaga cuma bisa terjadi kalau hatimu selalu mengampuni dan mengampuni. Pengampunan bisa terjadi kalau engkau memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan imanmu bisa teruji kalau kamu memiliki ketaatan yang benar di dalam Tuhan. Hari ini, dengar nasihat daripada Tuhan, bukan nasihat daripada saya. Kalau hidupmu mendengar nasihat Tuhan, maka sehatlah rumah tanggamu, sehatlah kehidupanmu, sehatlah pekerjaanmu, maka sehatlah semua apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan. Bukankah hidup ini begitu indah kalau engkau mau mendengar nasihatnya Tuhan? Karena engkau tidak mau mendengarnya nasihatnya Tuhan, sering sekali hidup menjadi sesat. Dan hidup yang paling sesat adalah hidup yang tidak pernah ketemu kepada tujuan destiny ilahi. Perhatikan aja hidup kita. Kalau Anda kesasar, kalau Anda mau pergi ke satu tujuan tersesat, itu adalah hal-hal yang paling tidak enak dalam kehidupan kita. Hari ini, mari kita berdoa supaya Tuhan membantu, supaya Tuhan memberikan kepekaan kepada hidup saudara untuk bisa mendengar dan melakukan nasihat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami jarang mendengar nasihat daripadamu. Kami cenderung mendengar apa kata iblis daripada kata dirimu. Tuhan, hari ini kuduskan pendengaran kami, hati kami, penglihatan kami. Dan taruhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami berkata, ampuni aku kalau aku sering menyesatkan. Dan ampuni Tuhan mereka yang suka menyesatkan ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menjaga hatiku dengan segala hal, dengan para malaikatnya. Dan biarlah dalam kehidupanku Tuhan, imanku selalu bertambah dan bertambah dengan menjaga kesetiaanku kepadamu, dengan cara mentaati setiap firman. Hari ini Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap pemirsa di Voice of Life yang hadir hari ini, yang mendengar program ini, yang menonton acara ini, aku berdoa kiranya mujizat Tuhan terjadi. Engkau yang selama ini disesatkan, engkau yang selama ini sudah jauh daripada jalannya Tuhan, hari ini engkau kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada pertobatan yang baru. Dan Tuhan memberikan terang kemuliaannya melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan-jalanmu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengar nasihat Tuhan hari ini dan lakukanlah. Maka Tuhan akan memberkati hidupmu dan keluargamu. Dan saya berdoa, segala doa dan permohonan akan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.